Waktu lewat dengan cepat. 30 tahun lagi anak muda sekarang menjadi encek-encek tua. Gadis yang cantik menjadi emak-emak yang sudah kisut. 30 tahun lagi engkau berubah. Kita semua tidak ada lagi. Coba lihat foto saya 20 tahun lalu, masih ganteng luar biasa. Saya bukan menyombongkan diri. Saya tahu sejak muda saya mempunyai wajah yang lebih bagus dari orang lain. Saya mempunyai kesehatan yang lebih baik dari orang lain. Saya punya otak yang sangat kritis dan sangat pintar memilih pengetahuan yang perlu. Saya mempunyai keterampilan bisa gambar, bisa musik, bisa desain, bisa arsitek. Saya boleh katakan orang sejaman saya yang sepintar saya tidak terlalu banyak. Yang sesehat saya juga tidak terbanyak. Meskipun waktu umur 20-an saya masuk sekolah teologi, saban hari bawa bantal ganjil di sini. Karena pinggang sakit dan badan lemah, selalu diarrhea, selalu kurang sehat. Tapi saya hidup suci, hidup baik-baik, hidup taati perintah Tuhan, hidup menjaga badan meskipun bukan terlalu hebat, tetapi tidak sembarangan mempunyai kebiasaan. Saya tidak pernah berjudi, tidak pernah berzina. Sebelum nikah tidak pernah kenal perempuan. Setelah nikah cuma pernah tubuh seorang perempuan. Sebelum nikah saya hidup suci. Sesudah nikah saya hidup suci. Dan ternyata orang yang hidup di dalam kesucian dijaga, dipelihara Tuhan untuk sehat. Sampai umur 82 saya sedikit maksa masih bisa bahasa Alkitab tidak pakai kacamata. Saya umur 82 meskipun syaraf kaki karena diabetes sudah rusak semua, jalan tidak stabil. Tapi kalau saya pegang mimbar, saya masih berdiri setiap minggu 4 jam pagi. 2 tahun yang lalu saya 4 jam di Jakarta, 4 jam di Singapura setiap hari minggu. Waktu itu umur 80, sekarang umur 82 di atas mimbar. Sebelum pandemi saya setiap tahun berkhotbah lebih 300 kali. 5 tahun yang lalu setiap tahun saya berkhotbah 500 kali. Menjelajah negara begitu banyak. Memimpin KKR di kota 600 di seluruh dunia. Dari New York, Boston, Washington, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Vancouver, sampai di Moskow, Leningrad, di Jerman, di Perancis. Tidak mengeluh. Saya sekarang baru heran. Kalau mendadak saya sakit, saya bisa habis ratusan juta di dalam 5 hari. Kalau sakitnya di New York atau di Amerika. Tapi saya tidak pernah beli surat yang disebut asuransi perjalanan. Tetapi Tuhan terus menjaga, terus memberkati. Saya menjadi pendeta gereja, tidak usah banyak khawatir tentang berapa uang medis yang harus saya pakai. Berapa banyak kecelakaan yang harus dibayar. Saya berada di dunia ini tidak banyak bersandar kepada organisasi atau sakit. Tidak perlu dibantu oleh orang kaya. Saya hidup di dunia bisa mencukupi diri, bisa mempunyai income dengan menetap, dan selalu kalau uang lebih saya kasih orang banyak. Hidup seperti ini sudah 65 tahun menjadi hamba Tuhan. Saya harap semua hamba Tuhan belajar orang tua ini. Banyak mahasiswa mempunyai cita-cita yang tinggi, mengikuti jelajah yang Tuhan pimpin. Jangan egois, jangan hanya mementingkan diri. Mari kita menjadi seorang yang terus memberi berkat kepada orang lain. 3 bulan yang lalu ada seorang menulis surat kepada saya. Harus saya khotbah 1 pasal di kitab suci. Semua mengenai berkat dan kutukan, berkat dan kutukan. Saya belum sempat sampai di situ. Saya tetap melalui jadwal yang saya tentukan, bicara tentang penghakiman dari Alkitab. Masih ingat seorang pria keturunan daripada keluarga yang penting, Harun. Dia menjadi seorang yang mempunyai hati yang sangat benci kejahatan. Hati yang benci kejahatan. Hati yang ingin hidup suci.
hati yang sama seperti Tuhan, marah kepada orang berdosa. Ini sangat diperlukan di antara orang-orang Kristen yang masih muda. Mari kita semua yang baik diteruskan, semua yang harus kita kejar, dikejar terus, dan semua yang kita tidak perlu kita buang. Jadilah gereja yang suci, jadi anggota yang baik, jadi pemuda-pemudi yang bermutu, baik di dalam mengetahui kesenian, mengetahui musik, biar kita dipakai oleh Tuhan.